Jesslyn, kau bekerja di sini? Tanya Fares menatap Nanar. Matanya sangat heran. Jesslyn menjawab pasti. Ya, aku sekretaris di sini. Hebat. Syukurlah kalau kau sudah berhasil sekarang. Kau ngapain ke sini? Sudahlah, aku hanya melaksanakan perintah. Ayo cepat ikut aku ke ruangan presdir. Jesslyn berjalan di depan dan Fares mengekor di belakang. Karena perjalanan ke atas cukup lama, cukup banyak hal yang mereka bahas. Jesslyn, bulan kemarin aku melihatmu masih di toko baju. Bagaimana kau bisa bekerja di sini? Fares masih belum hilang rasa herannya. Meskipun Jesslyn merupakan tipe wanita pemalu dan pendiam, ketika berhadapan dengan seseorang yang karakternya hampir sama, dia mau bersuara dengan jutek. Kita jangan pernah meremehkan seseorang, siapapun dia, kita tidak pernah tahu nasib orang lain ke depannya nanti. Setelah mengucapkan kalimat itu, Jesslyn pun tersadar sendiri, seolah-olah dia menasehati dirinya. Tadi baru saja dia agak meremehkan teman lamanya itu karena dia tahu bahwa Fares selalu tampil jadul dan norak. Dia pikir, Fares sulit bakal berhasil. Namun, setelah Jesslyn mendapatkan ceramah dari Marvin soal menghargai orang lain, pada saat bertemu Fares, sepertinya dia harus menghilangkan egonya. Dia tidak boleh menganggap remeh orang lain, siapapun itu. Jesslyn agak menunduk dan berkata, Fares, apa kau mau melamar pekerjaan di sini? Fares berusaha untuk tersenyum, lalu menjawab simpel, ya. Aku melamar sebagai bisnis analis. Fares tetap pada penilaiannya seperti dulu terhadap Jesslyn. Hanya saja dia cukup terkejut ternyata Jesslyn telah melampaui impian banyak orang. Fares menyadari bahwa dia dan Jesslyn termasuk ke dalam 5 mahasiswa yang paling berprestasi pada masanya di Universitas Gloriston. Namun, mereka sulit menerima satu sama lain. Entahlah, mereka sama-sama terlalu idealis, seperti apa yang dibilang oleh Marvin. Jika tidak sesuai dengan apa yang mereka rencanakan, mereka sulit mau menerimanya. Sesuai dengan keahlianmu. Komentar Jesslyn. Semoga kau betah bekerja di sini. Terima kasih. Semoga kita bisa menjadi rekan kerjasama yang baik. Meski sama-sama canggung, mereka sebenarnya mau memberikan semacam doa dan harapan kepada masing-masing, namun masih terselip sikap cuek dan agak sombong dari mereka. Ketika Fares telah berada di ruang kerja Xavier, dia agak gugup. Sebelumnya sudah sangat sering Fares melakukan interview kerja. Tak terhitung lagi jumlahnya, maka dari itu dia agak kecil hati dan kurang percaya diri kalau bakal diterima. Xavier tersenyum ramah dan berkata, Anda merupakan orang yang direkomendasikan oleh Bos Raksil, karena Anda merupakan orang yang berbakat. Fares menatap bingung, rekomendasi, gumamnya sendiri. Saya tidak tahu nama pemilik perusahaan ini. Xavier dengan perawakan seperti kepala sekolah berpengalaman ini pun kembali mengulas senyum, lalu berkata, nanti juga Anda akan tahu. Setelah kami pertimbangkan dari CV yang Anda buat, maka kami memutuskan untuk mengangkatmu menjadi senior bisnis analis di Raksil. Tidak menyangka, Fares agak terbelalak mendengarnya. Dia membalas dengan terbata-bata, serius, Tuan Xavier, senior bisnis analis. Ulanginya dengan wajah berbinar. Ya, Anda akan kami kontrak selama 5 tahun ke depan. Fares bernapas lega. Dia membungkuk dan berkata, terima kasih banyak, Tuan Fares. Saya yakin Bos Raksil pasti orang yang murah hati. Tidak disangka saya bisa diterima karena beliau. Sampaikan salam saya pada beliau. Matanya berkaca-kaca karena haru dan bahagia menyelimuti. Seandainya dia boleh bersujud di hadapan Bos Raksil, tentu dia bakal melakukannya. Namun sayangnya perbuatan tersebut sangat dilarang. Saking bahagianya, Fares menutupi wajahnya sendiri dengan telapak tangan. Hari ini merupakan hari keberuntungannya. Bertahun-tahun lamanya dia melamar sana melamar sini, tapi hasilnya nihil. Ketika diterima bekerja tanpa proses rumit dan panjang, dia rasanya ingin meloncat-loncat merayakan kemenangannya karena saking bahagianya. Silakan temui kembali Bu Jesslyn, lalu segera menuju bagian personalia. Fares mengangguk taksim. Kemudian, ditemani oleh Jasin, dia pun menuju departemen personalia untuk menyelesaikan proses administrasi. Jesslyn menatap heran dan berkata, "Ada apa denganmu, Fares? Bagaimana interviewmu? Apakah berhasil?" "Ya,
Aku diterima bekerja di sini, balasnya sumringah. Alur pendek ini merupakan alur yang direncanakan oleh Marvin Rack. Dia ingin agar sekiranya sahabatnya Fares bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya, bukan sesuai dengan kemauannya. Marvin Rack tahu bahwa Fares tidak punya kelebihan dalam bicara seperti orang-orang yang jago bicara. Selain itu, Fares juga tidak punya rasa percaya diri yang tinggi ketika berhadapan dengan orang besar dan orang banyak. Maka dari itu, posisi yang dia dapatkan sepertinya lebih banyak berada di dalam ruangan ketimbang menghadapi orang-orang. Fares nantinya akan lebih banyak bergelut dengan berbagai macam data, berpikir di depan komputer, menulis, menghitung, mencari solusi, dan semacamnya. Marvin Rack ingin agar Fares tahu akan potensi yang dia miliki sendiri, bukan terus memaksakan jati seorang idealis pemimpi yang ujung-ujungnya hanya membatasi diri. Sebaliknya, Marvin Rack ingin agar temannya tersebut bisa sukses dengan potensi yang ada dan mau mengikuti saran baik dari siapapun. Tidak hanya itu, Marvin Rack harap kedekatan antara Fares dan Jocelyn bisa menumbuhkan kembang yang baru. Marvin Rack ingin agar dua orang tersebut tidak hanya menjadi rekan kerja, melainkan lebih dari itu, yakni punya hubungan spesial. Marvin Rack berdiri dan mengawasi istrinya bahwa dia mulai gelap karena sebuah alasan, ada sedikit sanksi jika kita melihat riwayat pertemanan di antara mereka berdua selama kuliah dulu hingga sebagai sekretaris. Namun, di sini Marvin Rack akan mencoba kembali dia baik terhadap siapapun. Mereka sama-sama tampan dan cantik. Jika mereka berdua mau mengubah penampilan dan sikap, mereka akan jadi raja dan ratu di sana. Mudah-mudahan mereka berdua bisa berubah dan menerima satu sama lain.